Shalom aleihim, Bishem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta WPS. Kali ini kami akan membalas WA dari Bapak Muhammad Al-Mujahidin, ya. Muhammad Al-Mujahidin katanya namanya begitu, ya, dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan Pak MAM, ya, Muhammad Al-Mujahidin ini katanya juga mantan mu'alaf, dia ganti nama sekarang Muhammad Al-Mujahidin katanya. Lalu Bapak ini Pak MAM, yaitu MAM ini nanya begini, Pak, bagaimana Pak Pendeta bisa menjelaskan bagaimana Pak Pendeta suka menyebut-nyebut tentang nabi yang menjiplak, ya. Jadi judul kita gini dah, nabi hasil jiplaan, dalam tanda petik, ya. Jiplaan itu tanda petik, ya. Nabi hasil jiplaan, tanda petik, ya. Saudara-saudara, kita tahu semua Alkitab itu sudah ditulis, Perjanjian Lama itu kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi, ya. Era Nabi Musa itu menulis Alkitab, ya, Alkitab Perjanjian Lama. Yesus di dalam Lukas 24 ayat 44 mengatakan harus digenapi tentang aku seperti yang tertulis di dalam Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi. Tak lain dan tak bukan adalah Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama itu ditulis oleh Musa atas ilham dari Tuhan Huru Besar semua. Tak lain dan tak bukan adalah Yesus. Lalu di dalam Yeremia 31 ayat 33 itu Yesus sudah ngomong, aku akan membuat perjanjian yang baru dengan umatku Israel, ya. Di situ bahwa Taurat akan ditulis di dalam akan ditaruh di dalam batin dan ditulis di dalam hati. Itu disebut Taurat iman. Jadi clear, ya, yang disebut Alkitab atau kitab suci adalah Perjanjian Lama plus Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dulu kitab sucinya orang Israel, yaitu yang diyakini sebagai Tanak, kan. Yesus itu Tuhan itu, Yahweh itu adalah Allahnya orang Israel, ya, waktu itu, ya. Tak lain tak bukan adalah Tuhan itu Yesus juga, karena Yesaya 43:11 Tuhan adalah juru selamatnya. Oke, sampai sini clear dulu, ya, bahwa Alkitabnya orang Kristen itu ada Perjanjian Baru, ada Perjanjian Lama. Perjanjian Lama sudah ditulis sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Lalu ditambah lagi Perjanjian Baru yang kurang lebih selesai ditulis itu abad pertama, mungkin tahun 80-an. Clear, ya, sampai sini, ya. Di dalam Perjanjian Lama itu ada banyak nabi di situ, ya. Itu kitabnya orang Kristen, ya, PL dan PB, ya. Nama nabinya banyak, ya. Oke, jadi kita akan sebut saja dengan 4 nama sajalah. Abraham, Ishak, Yakub, Musa, 4 nama saja, ya. Ya, ingat, ya, nabi-nabi atau tokoh-tokoh yang saya sebutkan ini sudah ada di Alkitab, ya, yang ditulis 2000 tahun sebelum Masehi, ya. Oke, sekarang kita mulai dari tokoh pertama, Abraham. Di dalam Kejadian 14 ayat 13, Abraham disebut orang Ibrani meskipun waktu itu orang Israel belum terbentuk, ya. Ibrani itu kan bahasanya orang Israel, disebutnya bahasa orang Israel. Kok bagaimana mungkin Abraham disebut orang Ibrani? Kan dia cikal bakalnya. Bisa disebut orang Arab enggak. Sebab Allah sudah mengatakan bahwa yang disebut keturunanmu adalah dari jalur Ishak, bukan Ismail. Ismail menurunkan Arab, Ishak adalah menurunkan Israel, Yakub. Makanya Abram disebut orang Ibrani di dalam Kejadian 14 ayat 13, ya. Oke. Jadi Abraham orang Ibrani meskipun berasal dari Mesopotamia. Mesopotamia kan Arab, Pak. Waktu itu belum ada Arab. Ingat, Arab itu keturunan setelah Kedar, ya.
Oke, kemudian kita Musa, Nabi Musa. Nabi Musa ini adalah anak dari pasangan laki-laki Lewi, ibunya juga orang Lewi. Jadi Musa ini orang Ibrani asli. Di dalam Keluaran 2 ayat 1. Di dalam Bilangan 26 ayat 59 di situ ditulis bahwa Musa ini anak dari Amran. Bapaknya namanya Amran, ibunya namanya Yokebed. Itu bapaknya Musa namanya Amran, ibunya Musa namanya Yokebed. Dia punya saudara, kakaknya Musa dinamai Harun, adiknya Musa Miriam. Ya. Ini bukan ibu Yesus gitu. Ya, jadi jelas ya sampai sini ya. Lalu kita Ishak. Ishak itu di dalam Kejadian 21 ayat 3, Ishak ini anak Abraham. Lalu Yakub. Yakub itu anak Ishak di dalam Kejadian 25 ayat 26. Dari penjelasan ini, semua tokoh yang saya sebutkan itu, Abraham, Ishak, Yakub, dan Musa, ini mewakili saja. Ini semua orang Ibrani. Tidak ada yang bisa bahasa Arab. Ini semuanya orang Ibrani, ya. Musa adalah nabi, ya. Abraham juga disebut nabi sebenarnya, ya. Ishak, Yakub bukan nabi menurut Alkitab, ya. Ini semua orang Ibrani. Ya. Ini mewakili tokoh dan nabi-nabi lain di Alkitab, misalnya Nabi Yunus, Nabi Obadja, Nabi Elia dan lain sebagainya. Itu semua orang Ibrani. Tidak ada yang bukan Ibrani, ya. Catat baik-baik ya. Semua nabi di dalam Alkitab adalah orang Ibrani di dalam Perjanjian Lama, ya. Oke, sampai sini clear? Oke. Lalu kira-kira abad 2, abad 3 mulai ada Alkitab itu diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ingat, Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ya, lalu nanti ada bahasa Inggris, termasuk nanti makin ke sini ada bahasa Indonesia. Di dalam Alkitab bahasa Arab, Musa seolah-olah ngomong Arab. Karena Alkitab bahasa Arab kitab terjemahan. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia seolah-olah Abraham, Ishak, Yakub, Musa dan semuanya itu pakai bahasa Indonesia. Seolah-olah, padahal mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Karena Alkitab bahasa Indonesia Alkitab terjemahan. Ya. Sampai sini ya, Pak MAM ya, Pak Muhammad Al-Mujahidin ya. Jelas ya bahwa di Arab ada kitab terjemahan namanya Alkitab bahasa Arab. Di situ ditulis nama Ibrahim, Musa, Yakub termasuk Isa Al-Masih, Pak. Ya, ingat, saya mau tegaskan lagi, Alkitab bahasa Arab adalah kitab terjemahan. Di situ ada Ibrahim, Musa, Ishak, Yakub, Yunus, termasuk Isa Al-Masih. Wes clear sampai sini, Pak? Oke. Lalu, Pak, kalau ada keyakinan lain, katanya punya kitab, munculnya kapan? Ya kurang lebih 700 tahun atau 600 tahun sampai 700 tahun setelah kitab Alkitab. Mungkin 400 tahun setelah Alkitab bahasa Arab. Ya, ada Alkitab bahasa Arab, lalu muncul ada kitab lain dari keyakinan lain 400 tahunan lah selisihnya kurang lebih, ya. Di situ juga ada Musa, Pak. Di situ juga ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub, ada Nuh, semua ada. Tapi semua itu pakai bahasa Arab. Pertanyaan saya, lah kok sama dengan Alkitab bahasa Arab? Alkitab bahasa Arab juga sama, ada Ibrahim, Ishak, Yakub, Nuh, itu termasuk Isa Al-Masih. Pertanyaan saya, katanya Anda punya kitab. Di situ disebutkan ada nama Nabi Musa, ada Ibrahim, ada Ishak, ada Yakub, ada Nabi Yunus, ada Nabi Elia. Pertanyaan saya, kok persis dengan Alkitab bahasa Arab? Apakah kitabmu kitab terjemahan? Ini pertanyaan nomor 1. Bisa dijawab enggak? Ya, kalau Anda mengklaim bahwa kami juga punya kitab, Pak. Kitab kami itu di situ ada Nabi Musa, ada tokoh Ishak, ada Yakub dan lain sebagainya.
Terus pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab semua, Pak. Lah kok persis dengan Alkitab bahasa Arab? Mana ada Musa kok bisa bahasa Arab? Apakah kitab Anda kitab terjemahan kok persis sama dengan Alkitab bahasa Arab? Musa bahasa Arab di situ, di Alkitab bahasa Arab. Ada Isa Al-Masih. Ayo, tolong dijawab ya. Kalau Anda mengklaim kitab kami juga ada Musa, Pak. Pertanyaan saya, kok persis sama Alkitab bahasa Arab? Apakah kitab Anda juga kitab terjemahan? Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2. Enggak, Pak. Kitab kami bukan kitab terjemahan tapi asli. Loh, kalau asli, sejak kapan Musa bisa bahasa Arab? Kan di kitab Anda Musa ngomong Arab. Allah menurunkan firman pada Musa ngomong Arab. Ke Ibrahim ngomong Arab. Ke Ishak, ke Yakub ngomong Arab. Sejak kapan Abraham, Musa, Ishak, Yakub bisa bahasa Arab? Ayo. Jawab ya. Jadi Musa nggak bisa Arab, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa. Lah kok di tempat kami kenapa Allah berfirman ke Musa pakai bahasa Arab? Ya itu tadi pertanyaan kami. Emangnya kitab Anda kitab terjemahan kok sama dengan Alkitab bahasa Arab? Enggak, Pak, asli. Loh, kalau asli sejak kapan Musa bisa bahasa Arab? Maka poin ketiga berarti valid ya. Kalau di kitab Anda di situ ada Musa dan Anda tidak mau disebut kitab kami kitab terjemahan, Pak. Tidak mau, nggak mau, Pak. Kitab kami bukan kitab terjemahan. Kalau gitu Musa yang di kitab Anda beda dengan Musa yang ada di Alkitab. Ya, di Alkitab bahasa Arab di situ ada Musa. Tapi Musa ini orang Ibrani, nggak bisa bahasa Arab. Lah, yang di tempat kami kok bisa bahasa Arab? Berarti Musa Arab. Ayo, beda ya, Pak ya. Jadi saya mau jelaskan bahwa Musa yang di kitab Anda, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Nuh, siapapun yang Anda tulis di situ, itu adalah orang Arab semua. Musa Arab, Ishak Arab, Yakub Arab. Beda dengan Musa Alkitab, Pak. Jadi jangan lagi Bapak mengklaim Nabi Musa mendapat perintah dari Allah kami. Loh, Musa yang mana, Pak? Beda Musa. Ya hari ini koar-koar semua, ya toh. Musa kami seperti Allah berfirman kepada Nabi Musa. Lo Musa yang mana? Musa Arab, silahkan Musa Arab itu Musamu sendiri, Ibrahimmu sendiri. Ya, Alkitab bahasa Arab sudah nulis 400 tahun sebelumnya setidak-tidaknya. Itu ada Musa Alkitab bahasa Arab yang merupakan terjemahan. Ya clear ya, Pak ya. Jadi judul nabi hasil jiplaan dalam tanda kutip silahkan Anda nilai sendiri. Jadi nabi kami ini jiplaan apa enggak? Enggak, Pak. Kalau enggak berarti beda nabi, Pak. Ya. Berarti semua nabi yang Anda sebut itu semua adalah nabi Arab. Ya, orang Arab semua sebab ngomong bahasa Arab. Tuhan berfirman kepada nabi-nabi Anda semuanya pakai bahasa Arab. Nabi Musa bukan orang Arab, tidak bisa bahasa Arab. Ishak, Yakub, Nuh, Ibrahim, Yunus, semua tidak bisa bahasa Arab. Lah kalau di tempat Anda kok berbahasa Arab berarti orang lain, cuman namanya sama. Ya, persis sama dengan yang ada di Alkitab bahasa Arab, kitab terjemahan. Jelas banget ya penjelasan saya ya, Pak MAM Muhammad Al-Mujahidin ya. Jadi silahkan Anda renungkan sendiri. Oh iya ya, nabi kami ini nabi hasil jiplaan apa enggak dalam tanda kutip jiplaannya ya. Enggak, Pak ya. Kalau enggak kita sudah jelas di sini bahwa nabi yang di tempat Anda itu nabi Arab. Musa Arab ya toh. Ibrahim Arab ya toh, Ishak Arab, Yakub Arab, terus apa lagi? Yunus Arab, Elia Arab, Elisa Arab. Ya, siapa lagi? Sulaiman Arab. Ya, beda dengan Sulaiman di Alkitab. Alkitab bahasa Arab juga Sulaiman, lebih dulu ada, Pak. Isa Al-Masih Arab ya. Beda dengan Isa Al-Masih Alkitab bahasa Arab yang merupakan Alkitab terjemahan.
Pak, kayaknya yang nomor satu itu Mak Jelep, Pak. Kok mirip sama Alkitab bahasa Arab ya? Ada Ibrahim, ada Musa, ada Yakub, ada Ishak. Kok mirip sama Alkitab bahasa Arab ya? Yang sudah ada ratusan tahun lebih dulu. Enggak, tempat kami bukan kitab hasil terjemahan ya. Kalau bukan kitab hasil terjemahan, sejak kapan Musa bisa ngomong Arab? Sejak kapan Musa, Abraham, Ishak, Yakub bisa ngomong Arab? Mereka nggak bisa ngomong Arab, mereka orang Ibrani. Lah tapi tetap Arab. Kalau begitu beda orang, beda Ibrahim, beda Musa, beda Ishak, beda Yakub, beda Yunus, beda Ismail, beda siapa itu namanya, Sulaiman, beda Isa Al-Masih ya. Jelas ya Pak MAM ya, Muhammad Al-Mujahidin ya. Padat, singkat, dan clear. Penjelasan seperti ini boleh Pak. Sekarang Anda yang tinggal dipikir aja, kitab kami ini kitab terjemahan enggak. Lah kalau bukan kitab terjemahan, kenapa nabinya sama ya dengan orang Kristen ya, yang ada ribuan tahun sebelumnya ya? Apakah ini jiplakan atau gimana ya? Anda silakan ada nilai ya, jiplakannya dalam tanda kutip ya. Enggak, tidak mungkin jiplakan. Lah kalau tidak mungkin, sejak kapan nabi-nabi bisa bahasa Arab? Iya ya Pak ya. Jadi ya beda orang, mohon maaf Pak. Jadi jangan lagi berkoar-koar. Allah berfirman kepada Nabi Musa, Musa yang di tempatmu beda dengan Musa Alkitab. Ya, jangan lagi ya orang-orang di Geraha Mu'alaf ya. Jangan lagi Anda itu bicara, itu Nabi Musa, Nabi Yunus. Musa di tempat kami sama di tempat Anda beda orang. Yang di tempat Anda Musa Arab, yang di tempat kami Musa orang Ibrani. Nggak pernah bisa bahasa Arab. Termasuk Isa Al-Masih dan lain sebagainya. Ya. Padat, singkat, dan clear. Kita boleh menyatakan seperti ini. Kita Indonesia, jadi kita Pancasila menyatakan kebenaran boleh, ya loh. Tapi tetap toleransi. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Shalom alaihim bisem Yesus Hamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandian PBS. Haleluya, amin.